Jadi mudahan cerah sampai Balikpapan. Sampai besok kita naik kapal. Ini kita mau mampir ke Tahu Sumedang dulu teman-teman. Mau beli cemilan nanti buat di kapal atau buat di penginapan nanti malam, supaya ada yang bisa dicemil-cemil lah seenggaknya. Kita sudah sampai teman-teman. Oke, saatnya kita naik guys. Oh, selamat pagi teman-teman. Pagi ini kita mulai touring kita dengan tujuan akhir. Rencananya kita mau kemana? Jogja. Kita mau ke Dieng sih. Iya, lebih habis tepatnya ke Dieng baru ke Jogja. Ini hari Minggu. Jadi kita siap-siap buat nyebrang ke Jawa lewat feri Balikpapan. Gimana trip kita hari ini atau kedepannya kita lihat nanti. Come on, kita berangkat dulu. Sudah siap-siap, saatnya kita berangkat. Oke, nanti kita lanjutin lagi di jalan. Oke, penumpang siap? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Perjalanan kita mulai. Jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini sekarang kita mulai perjalanan petualangan kita teman-teman. Untuk ke Jawanya kita melalui penyeberangan feri yang ada di Balikpapan. Jadi sebelum kita nyebrang kita harus ke Balikpapan dulu. Jarak Samarinda ke Balikpapan sekitar 2,5 jam perjalanan. Sebelum kita pergi touring, kita pergi ke rumah orang tua sama rumah mertua dulu. Kita bukan izin sih, mau pamit pergi biar di jalan enak. Cuaca hari ini di Samarinda benar-benar nggak jelas. Sebentar panas, sebentar hujan. Ini aja kita pergi tadi nungguin hujan dulu, baru kita pergi keluar. Mudahan aja selama perjalanan nggak hujan sama sekali, karena ribet banget kalau harus ngeluarin jas hujan lagi, pakai jas hujan lagi. Jadi mudahan cerah sampai Balikpapan. Sampai besok kita naik kapal. Sudah selesai pamit sama orang tua, sudah pamit sama mertua. Akhirnya kita gas langsung menuju Balikpapan. Oke. Gimana Boncengar, siap? Siap. Oke. Saatnya let's go. Kita meluncur. Udah touring ke Jawa. Sebelum nyebrang ke Jawa kita singgah di Balikpapan dulu.
karena penyeberangan ferinya ada di kota Balikpapan. Perjalanan dari Samarinda menuju Balikpapan kurang lebih sekitar 2 jam sampai 2 jam setengah. Sekarang pukul setengah 4, jadi kurang lebih jam setengah 6 atau jam 6 lah ya. Kayaknya kita baru sampai di kota Balikpapan. Ya, untuk tripnya, trip 1 belum saya reset. Saya reset dulu deh biar bisa ngeliat trip satunya. Oke, trip 2 nya kita reset juga. Oke, sip. Trip satunya itu saya buat untuk total jarak dari rumah saya di Samarinda sampai ke nanti ujungnya nggak tahu, sampai pokoknya perjalanan ini sepanjang apa, sejauh apa, nanti totalnya bisa dibaca di trip 1. Untuk trip 2 itu kemungkinan saya akan pakai untuk jarak antar kota biasanya. Jadi misalkan saya dari Samarinda nih mau ke Balikpapan, berapa kilo sudah saya yang udah saya tempuh pakai motor ini. Jadi nanti saya bisa ngebacanya di trip 2. Kalau trip 1 itu akumulasi lah dari semua kota nanti yang saya lewatin menggunakan motor ini. Jadi kita lihat nanti totalnya berapa kilometer yang saya tempuh pakai Namek ini. Oke, kita lanjut, let's go. Kita sudah sampai di simpang 3 kilometer 4 Jalan Poros Samarinda Balikpapan, teman-teman. Kalau ke kanan itu ke arah Kelojanan. Kalau ke kiri ini kita masuki Jalan Poros Samarinda Balikpapan. Kalau motor harus lewat sini ya. Bisa juga sih sebenarnya mutar, tapi agak jauh. Lewat daerah Dondang. Jadi kita lewat jalan biasa aja. Jadi rutenya dari Samarinda ke Balikpapan lewat jalur ini, lewat Bukit Soeharto, Samboja, ntar langsung tembus ke kota Balikpapan. Jadi untuk penyeberangannya teman-teman, kita masuk ke kapal itu di jadwal sih harusnya jam 6 ya. Tapi untuk yang bawa kendaraan seperti saya itu biasanya diminta 3 jam lebih awal untuk datang ke pelabuhan. Karena biasanya untuk proses loading, buat ngatur parkir di dalam kapalnya, itu jadi kita harus datang lebih cepat. Tapi biasanya kalau kapal feri ini yang saya akan naikin ini, Dharma Ferry 7, itu biasanya lebih cepat ya. Jam 2 itu dia biasanya udah bisa loading barang, bisa loading kendaraan. Jadi kemungkinan kita jam 2 jam 3 baru kita menuju pelabuhan untuk proses pengecekan dan lain-lain. Jadi begitu. Kita sore ini mau menuju ke Balikpapan. Nanti malam kita mau naik kapal. Harusnya kapalnya malam subuh udah ada sih, udah bisa masuk motor sama orangnya.
Di sini lumayan cerah tapi masih agak sedikit mendung. Itu mataharinya ketutupan awan masih. Ya mudah-mudahan lah sampai kota Balikpapan kita nggak kehujanan. Jadi nggak perlu ngeluarin jas hujan. Karena ribet banget kalau harus ngeluarin jas hujan. Males ngeluarinnya, males masangnya juga. Ya mudah-mudahan lah sampai Balikpapan aman, nggak hujan, cerah. Amin. Kau nanti kalau nggak nyaman atau capek pantatnya ngomong ya, nanti biar kita istirahat sebentar. Teh. Sama kalau lapar yang gue bilangnya. Ya, tenang aja. Kalau mau minum juga mau Mimi. Oke. Pak supir berhenti mau beli kopi. Nggak kopi. Iya, Nggak. iya. Kopi itu penyemangat perjalanan. Kurang-kurangin gula kata Mas Hadi. Minum yang bening-bening aja. Ya sesekali bolehlah minum kopi. Sesekali nanti 2 kali. Gak apa-apa lah. Sekarang kita sudah sampai di kilo berapa ya ini? Saya lupa teman-teman. Sering lewat tapi nggak tahu kilo berapa. Ini di depan nanti ada SPBU terakhir sebelum memasuki Taman Hutan Bukit Soeharto. Jadi sebelum kalian lewat ke Bukit Soeharto, pastikan dulu BBM kalian itu penuh. Karena setelah ini udah nggak ada SPBU lagi. Adanya sih cuman ya eceran gitu doang. Jadi kalian pastikan BBM kalian penuh dulu. Tapi kalau mau isi di eceran sih ya nggak apa-apa juga. Nggak heran kalau di Kalimantan apa tuh SPBU-nya di pinggir-pinggirnya selalu banyak truk-truk atau kendaraan-kendaraan besar yang ngantri solar, karena di sini tuh susah banget yang namanya solar. Solar itu adalah barang langka di Kalimantan Timur, Samarinda, Balikpapan juga khususnya. Apalagi Balikpapan penghasil minyak, mereka malah susah juga mencari solar. Pertalite juga susah betul dicari. Ya begitulah Kalimantan Timur, kaya tapi rakyatnya menangis. Nggak jauh dari SPBU tadi ada masjid ikonik di sini guys. Masjid, kalau orang-orang sini, orang-orang Samarinda, orang-orang Balikpapan bilang itu Masjid Cengho, Masjid Laksamana Cengho, karena arsitekturnya itu ke Tionghoaan, ke Cina-Cinaan. Jadi dibilang itu Masjid Laksamana Cengho. Nggak tahu bener atau enggak namanya. Pasti yang jelas namanya bukan Masjid Laksamana Cengho kayaknya. Wah, kita memasukin ini, kemarin sempat longsor teman-teman. Jadi akses ini
kemarin sempat nggak bisa dilewatin. Jadi akses Samarinda Balikpapan untuk kendaraan roda 2 cuman bisa lewat dari arah Dondang. Jadi muternya lumayan jauh kalau kendaraan roda 2. Kalau kendaraan roda 4 ke atas kan bisa melalui tol Samarinda Balikpapan. Jadi kalau mau ke Balikpapan atau sebaliknya menggunakan roda 2 agak lumayan PR itu. Mutarnya agak jauh. Dan jalannya kayaknya kurang bagus deh. Seingat saya, soalnya saya pernah lewat situ dulu sekitar awal-awal Covid kalau nggak salah. Jadi gabut di rumah, daripada gabut di rumah jadi motoran deh. Nggak ke Balikpapan sih sebenarnya, ke Samboja aja. Habis itu balik. Bonjengers, Hah? gimana, aman? Aman. Bagaimana perjalanannya setengah jam ini? Gak panas soalnya. Apa? Gak panas. Enak ya, nggak panas? Gak panas, enak. Mudahan nggak hujan ya. Kayaknya enggak deh. Harusnya. Ini kita sudah memasukin Tahura Bukit Soeharto ya, teman-teman. Ini pos jaga pintu masuk Taman Hutan Raya Bukit Soeharto. Aduh, tapi jalannya mantap sekali, geronjal-geronjal. Kenapa sih nggak dibaikin ini? Padahal ini dulu jalannya bagus banget loh. Lihat. Aduh, banyak sekali lubang-lubangnya teman-teman. Tahura Bukit Soeharto ini kalau hari Minggu pagi dijadiin spot favorit buat anak-anak motoran yang dari Samarinda atau yang dari Balikpapan buat hunting foto. Karena sepanjang jalur ini sampai ke ujungnya nanti, sampai di keluar Bukit Soeharto, banyak fotografer yang motoin anak-anak motor yang San Morian di sini. Biasanya anak-anak San Mori itu sukanya pada ngumpul di warung panjang. Nanti ada rest area di tengah Bukit Soeharto yang sering dijulukin orang-orang sini, orang-orang Samarinda, orang-orang Balikpapan itu namanya warung panjang. Warung panjang, jadi itu warungnya berjejer dari ujung ke ujung di rest area Bukit Soeharto. Jadi nanti kita lewat di tengah, pas di tengah-tengah Bukit Soeharto ada rest area. Oke, ini anak-anak motoran San Mori yang tadi pagi mungkin baru pulang, yang dari Samarinda ke Balikpapan, baru pulang sore ini. Bukit Soeharto ini teman-teman, kelihatannya aja di pinggirannya hutannya vegetasinya lebat-lebat. Coba kalian terbangin drone, nggak jauh dari belakang vegetasi ini atau pohon-pohon ini udah pada botak, udah pada dipakai untuk pembukaan lahan tambang. Padahal ini taman hutan raya loh. Jadi dulu tuh ini vegetasinya tuh lebih rapat-rapat, lebih padat. Nggak seperti ini. Lihat tuh, sudah terbuka buat perkebunan sawit, udah terbuka buat tambang batu bara. Ya begitulah, eksploitasi terus di alamnya Kalimantan. Tapi di Kalimantan sendiri nggak jadi apa-apa. Tuh,
Hutannya di belakang ini udah pada terbuka semua. Hutannya dibabat. Dibabat atau dibakar? Lihat teman-teman tuh. Tuh, terbuka semua. Hutannya sudah hilang. Siapa? Klakson ya. Jalannya mantep banget teman-teman. Aduh, jalan Kalimantan ini pokoknya paling sedap. Lagi asik laju-laju, banyak bolongnya. Bapak ini bahaya banget. Jalan di sini tapi nggak pakai helm. Nah, ini teman-teman, kita udah masuk di rest areanya Bukit Soeharto. Ini yang dinamain Warung Panjang karena warungnya berjajar sepanjang rest area ini. Ini kalau pagi dipenuhin sama motor-motor anasan Mori. Jadi penuh sampai ujung sana. Motor-motor anak-anak gaul. Pada dipajang di depan sini semua. Ya begini penampakan Warung Panjang. Ini kita mau mampir ke Tahu Sumedang dulu teman-teman. Mau beli camilan nanti buat di kapal atau buat di penginapan nanti malam, supaya ada yang bisa dicemil-cemil lah sendaknya. Wow, ramai sekali. Enggak, Mas, cuma sebentar aja kok. Begini penampakan motor kita guys setelah perjalanan sampai setengah perjalanan menuju Balikpapan. Oh, ininya nggak diikat di sini ya? Enggak, ini biar bisa mundur, makanya nggak aku ikat di sini. Kalau aku ikat di sini tadi kayak tadi. Tapi kuat ini. Ya kuat, tapi kan dia agak ke belakang jadinya. Tapi mudah-mudahan kuat lah, kuat harusnya. Insya Allah kuat. Ini kita sudah dapat perbekalan kita untuk cemil-cemil di penginapan sampai di kapal. Paling nggak sampai kapal udah habis duluan. Udah? Oke. Sudah? Dah, Sudah oke? berangkat. Oke. Saatnya kita melanjutkan perjalanan. Kita lanjutkan perjalanan teman-teman menuju kota Balikpapan.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Let's go. Kita menuju Balikpapan. Wow. Apa itu? Patah as. Anak-anak San Mori yang dari Balikpapan udah pada balik ke Balikpapan. Paling dari Samarinda mereka. Update jalur teman-teman. Ini kita sudah di sekitar kilometer 50 kayaknya. Kilometer 50 Samarinda Balikpapan. Jadi kurang lebih setengah perjalanan lagi, atau kurang lebih 1 jam lagi mungkin kita sampai di kota Balikpapan. Sebelum itu kita cari penginapan dulu karena kita belum booking penginapan. Kita cari penginapan. Wow, anak motor. Oke, lanjut kita cari penginapan nanti begitu masuk kota Balikpapan karena kita memang belum booking penginapan. Nanti kita cari di on the spot aja. Oke, kita lanjut perjalanan kita teman-teman. Akhirnya teman-teman kita sampai di kota Balikpapan. Belum sampai kota sih. Ini baru perbatasan Samarinda Balikpapan. Welcome to Balikpapan teman-teman. Literally, tapi belum sampai kotanya. Masih sejam atau 40 menit lagi lah kurang lebih kita sampai di kota. Kita sudah memasuki kawasan Balikpapan bagian rame ini teman-teman. Kemungkinan setengah jam lagi kita bakalan sampai di tengah kotanya. Ini di depan belok ke kanan itu kita ke arah kalau nggak salah Institut Teknologi Kalimantan Timur (ITK), salah satu perguruan tinggi terbaik yang ada di Kalimantan Timur. Jurusannya di situ bagus-bagus, kampusnya juga bagus. Jadi teman-teman yang mau kuliah di Kalimantan atau yang ada di Kalimantan
Timur khususnya kalau mau kuliah bisa ke ITK. Ini bukan promosi teman-teman. Kita ambil jalan potong langsung menuju tengah kota Balikpapan. Jadi kita motong lewat jalan perumahan Grand City Balikpapan. Perumahan di sini keren-keren banget. Pengen rasanya gitu punya rumah satu di sini. Nah, di sini juga setiap sore dijadikan jogging track sama warga Balikpapan. Karena di sini tuh ramai banget, ada food court lengkap. Dulu tuh kalau nggak salah juga ada McD deh di dalam sini. McD atau apa ya? Nah ini ruko-ruko yang baru dibangun. Di dalam sini juga rencananya bakal ada showroom mobil, showroomnya Honda, teman-teman. Dealernya Honda ini di depan ini bakalan jadi dealer atau showroomnya Honda mobil. Keren banget nih. Ini bakalan jadi showroomnya Honda. Nah, kita sampai tembus di jalan MT Haryono langsung guys. Jadi nggak perlu mutar lagi sekarang. Update perjalanan, kita mau check out dari penginapan sementara menuju ke pelabuhan untuk check in atau masuk kapal, karena udah mau hampir jam 12. Karena untuk bawa kendaraan sendiri kita harus tiba 6 jam sebelum keberangkatan kapalnya sekitar pukul 6 pagi nanti. Ini angle ngantuk ya? Sama, kita berdua ngantuk banget. Karena kita berdua adalah manusia yang gak bisa bergadang. Jadi sampai kapal nanti mungkin kita langsung tidur guys. Oke, kita check out dulu. Bye. Oke teman-teman, kita sudah check out dari penginapan. Ini sekarang jam 12 pas. Kita menuju ke pelabuhan Semayang Balikpapan. Dari sini nggak jauh kok, sekitar kurang lebih kira-kira 15 menitan lah dari sini. Oke, sekarang kita menuju ke sana dulu. Kita sudah sampai di daerah pelabuhan Semayang Balikpapan teman-teman. Ini kita akan cek dulu apakah kita sudah bisa masuk atau belum.
Harusnya sih sudah bisa check-in naik ke atas kapal ya. Ini parkir motor, kalau kalian antar jemput penumpang bisa di sini. Kalau ini pintu masuk parkir mobil untuk yang antar penumpang. Ini kita karena kita bawa kendaraan, kita masuknya dari pintu kapal Roro namanya. Dari pintu keluar tadi atau dari pintu masuk tadi masih sekitar 200 meteran lah kurang lebihnya untuk masuknya. Nah ini di depan ini pintu masuknya. Kita cek dulu apakah kita udah bisa masuk atau belum. Malam Pak. Ya. Ferry 7 udah bisa masuk kah? Sudah. Sudah. Surat jalan. Surat jalan? Tiket. Pakai surat jalan ya, Pak? Kan plat KTI. Oh, Kan sebentar lagi di sini. di mana Pak? Di sini ya? Pakai STNK ya. Oh ya, oke. Oke. Kita bikin surat jalan dulu. Kamu di sini dulu ya. Oh, Kita wow. sudah sampai teman-teman. Tadi ngurus surat jalan dulu buat masuk ke dalam kapal. Jadi kita nggak perlu nunjukin STNK lagi ntar. Nah ini sekarang kita check in dulu sebelum masuk ke dalam kapalnya. Ini Mas. VIP 2 orang. Oke. Ya. Ya. Oke, Makasih. sip. Terima kasih, Mas. Simpan. Ini langsung naik ya, Mas? Oh, belum. Oke, sip. Langsung naik ya? Makasih. Oke. Makasih, Mas. Tuh kan, nggak ditanya kan. Emang akal-akalannya Nojit. Oke. Saatnya kita naik, guys. Ke atas ya, Pak? Kasih, Pak. Wow, kita naik ke atas, guys. Oh. Oh. Basah. Di situ ya? Oke, sip. Kita parkir di sini, teman-teman. Lo turun tuh.
kita masuk sini guys. Unggul. Kenapa kamu enggak video? Kenapa enggak video? Pindahkanlah. Iya. Ini harusnya kartu. Kita nunggu check in dulu guys. Kamar kita kemarin 207. Makasih banyak mas. Tapi luarnya tidak menyenangkan ya. Kenapa? Kurang bersih. Sampai juga teman-teman. Ada sesuatu yang bagus dari kamar ini. Apa itu? Oh iya, Dulu kuncinya semaki dia. manual. Kita beres-beres dulu. Oke, ntar kita bakal beres-beres dulu teman-teman. Capek. Ya kita sudah di kamar dan ini waktunya kita tidur karena perjalanannya baru dimulai besok. Ini sudah masuk tanggal 11 ya. Berarti perjalanannya nanti pagi masih. Ini sekitar jam berapa ini? Jam 1. Masih 5 jam lagi. Ya itu kalau nggak molor. Molor paling bisa 2 sampai 3 jam biasanya. Dari pengalaman sebelum-sebelumnya ya pasti molor. Jarang kalau naik kapal tepat waktu. Ya udah sampai di sini dulu teman-teman videonya. Besok kita room tour keliling kapal. Oke. Bye.